Korupsi hingga saat ini dianggap penyakit lama yang sulit sekali disembuhkan. Lantas, apakah kasus korupsi di Indonesia semakin membaik atau malah justru semakin buruk? Mari kita bahas data dari Corruption Perception Index di tahun 2012 hingga tahun 2024. Jika melihat data dari Corruption Perception Index di tahun 2012 hingga 2024, Indonesia mendapatkan skor 37, kemudian mendapatkan ranking 99 dari 180. Pada tahun 2012 hingga 2019, Indonesia dalam menangani kasus korupsi mengalami cukup kenaikan yang signifikan hingga puncaknya pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 hingga 2023 mencapai penurunan yang cukup lumayan drastis. Kemudian naik lagi pada tahun 2024 yang mungkin mendapatkan pencapaian poin 3 poin dari 2023 hingga 2024. Melihat data dari Corruption Perception Index di tahun 2012 hingga 2024 tadi, lalu mengapa kasus korupsi di Indonesia ini penanganannya naik turun? Apakah ada faktor penentu yang menyebabkan naik turunnya penegakan atau skor tersebut? Faktor utama yang menyebabkan naik turunnya skor untuk penanganan kasus korupsi di Indonesia adalah satu, dari sisi penegakan hukum, kemudian yang kedua dinamika sosial, dan yang ketiga adalah situasi politik. Kita bahas dari sisi penegakan hukum. Yang pertama ada dari kekuatan si penegakan hukum yaitu KPK. Pada tahun 2019 ada revisi undang-undang yang mempengaruhi naik turunnya penanganan kasus korupsi yang membatasi untuk menangani kasus-kasus tersebut. Kemudian yang kedua, kualitas penegakan hukum dianggap tidak netral. Kemudian yang ketiga, semakin banyaknya kasus korupsi yang ditangani semakin tinggi, semakin banyak skor yang akan didapatkan dalam penanganan kasus korupsi tersebut. Sehingga semakin banyak pendidikan dan etika anti korupsi sejak dini dalam budaya transparansi terbentuk, persepsi kemudian jangka panjangnya membaik. Kemudian jika dilihat dari sisi politik, ada beberapa pihak yang melindungi pelaku-pelaku korupsi atau yang berindikasi melakukan korupsi, sehingga korupsi atau penanganan kasus korupsi itu semakin memburuk. Kemudian bagaimana kepemimpinan dalam politik tersebut? Jika seperti menteri, presiden tidak menangani kasus korupsi dengan baik, maka skor yang didapatkan Indonesia untuk menangani kasus korupsi tersebut akan semakin menurun. Lalu bagaimana sih agar Indonesia ini benar-benar bersih dari kegiatan atau indikasi korupsi? Menurut saya kasus korupsi di Indonesia ini memang dari dulu sangat sulit untuk dibasmi atau dibersihkan. Tapi dalam upaya masyarakat luas mungkin bisa mengupayakan untuk sejak dini mulai mengedukasi diri bagaimana korupsi itu dapat merugikan. Kemudian dari sisi pemerintahan menurut saya perlu adanya penanganan yang serius dalam menangani kasus korupsi ini. Secara transparansi penegakan hukum harus benar-benar diupayakan dengan serius. Misalnya saja mungkin pemerintah Indonesia harus benar-benar secara mendalam menangani kasus korupsi ini mulai dari lingkup pemerintahan sampai ke desa-desa. Jadi menurut saya ada lembaga-lembaga khusus yang seperti KPK harus benar-benar mendalami kasus korupsi dan membuat jera para pelakunya. Selain dari sisi pemerintahan yang serius dan penegakan hukum yang serius untuk menangani kasus korupsi ini, perlu adanya partisipasi publik yang aktif menurut saya. Pertama adalah contohnya mungkin mempermudah pengaduan masyarakat terhadap indikasi korupsi, kemudian peran media yang kuat seperti jurnalis itu menguak ke suatu kasus korupsi atau indikasi korupsi, kemudian ada akademisi atau komunitas yang benar-benar ingin memberantas korupsi. Dalam program pemerintah juga membuka data untuk publik itu harus terbuka. Saya Maja Eka Prasetyo dari Universitas Paramadina, Prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah anti korupsi. Sekian penjelasan dan pembahasan kita kali ini tentang data Corruption Perception Index di tahun 2012 dan 2024.